Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi distribusi, oke? Di mana distribusi itu adalah menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Jadi hasil produksi di sini disalurkan kepada konsumen melalui distribusi, oke? Kita lanjut ke tujuan distribusi, yaitu yang pertama, membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Yang ketiga, membantu produsen untuk menjualkan barangnya. Yang keempat, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang berikutnya adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi ada dua, yang pertama fungsi pokok, yang kedua fungsi tambahan. Yang pertama di sini akan membahas tentang fungsi pokok distribusi, di mana fungsi pokok distribusi di sini ada 6. Yang pertama pengangkutan. Pengangkutan ini pada umumnya terjadi karena tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat tinggal konsumen, sehingga di sini harus ada yang mengatasi, yaitu dengan kegiatan pengangkutan. Yang kedua adalah penjualan. Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Yang ketiga adalah pembelian. Setiap ada penjualan berarti ada pula kegiatan pembelian. Yang keempat penyimpanan, yaitu sebelum barang-barang disalurkan pada konsumen biasanya disimpan terlebih dahulu. Yang kelima, pembakuan standar kualitas barang, di mana dalam setiap transaksi jual beli banyak penjual dan maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu atau kualitas barang. Yang keenam adalah penanggung risiko. Pada saat kegiatan distribusi, maka seorang distributor tentunya harus berani menanggung risiko. Berikutnya adalah fungsi tambahan distribusi, ada 3. Yang pertama menyeleksi. Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha. Jadi diseleksi terlebih dahulu. Yang kedua mengemas. Untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian, maka di sini harus dikemas dengan baik. Yang berikutnya memberi informasi. Untuk memberikan kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberikan informasi secukupnya. Yang berikutnya adalah pihak-pihak dalam distribusi. Yang pertama adalah agen atau dealer, di mana agen ini merupakan perantara pemasaran atas nama perusahaan. Di sini menjualkan barang hasil produksi perusahaan tersebut di suatu daerah tertentu. Ini agen. Yang kedua adalah broker atau makelar, yaitu perantara pemasaran yang kegiatannya mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan kontrak atau transaksi jual beli. Yang ketiga adalah komisioner, yaitu perantara pembelian dan penjualan atas namanya sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Yang keempat adalah importir, yaitu pedagang yang melakukan aktivitasnya dengan menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kelima yaitu sebaliknya, eksportir, yaitu pedagang yang melakukan aktivitas menyalurkan barang ke luar negeri. Yaitu yang berikutnya adalah pedagang besar. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dan menjualnya kembali kepada pedagang lain. Yang terakhir adalah pengecer atau pedagang eceran, di mana pedagang eceran di sini membeli barang dan kemudian menjual kembali langsung kepada konsumen. Oke, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama adalah pasar, di mana di sini pasar adalah saluran distribusi yang dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, yaitu jumlah konsumen, letak geografis konsumen, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Yang kedua, produk. Produk ini berkaitan dengan objek fisik barang yang bersangkut paut dengan nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang,
dan standar barang. Yang ketiga adalah produsen. Di sini pertimbangan yang diperlukan di sini adalah sumber daya, pengalaman dan kemampuan manajemen, serta pengawasan dan pelayanan yang diberikan. Yang keempat adalah perantara, di mana beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain yaitu pelayanan perantara, keuangan perantara, sikap perantara terhadap kebijakan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Oke, berikutnya mata rantai distribusi, di mana mata rantai distribusi di sini ada dua. Yang pertama distribusi langsung, yang kedua distribusi tidak langsung. Oke, distribusi langsung di sini yaitu menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melewati perantara. Jadi di sini ini produsen langsung kepada konsumen. Yang kedua yaitu distribusi tidak langsung, di mana menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Contohnya di sini dari produsen ke agen terlebih dahulu, kemudian setelah ke agen ke pedagang besar, setelah pedagang besar di sini ke pedagang kecil atau pengecer, baru sampai kepada konsumen. Jadi ini adalah contoh distribusi tidak langsung. Jadi ada beberapa perantara di sini dicontohkan dari produsen ke konsumen melalui 3 perantara, yaitu agen, pedagang besar, dan pengecer. Oke, terima kasih di sini untuk materi distribusi. Sampai di sini kita lanjut, ketemu lagi di